Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sulfani, NIM 6020.0.093, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari Microsoft Excel. Pertama, di bagian menu Home, terdapat 7 bagian. Yang pertama, clipboard, yang kedua, font, yang ketiga, alignment, dan yang keempat, number, yang kelima, stylus, yang keenam, cell, dan yang ketujuh, editing. Pertama, saya akan menjelaskan di bagian clipboard. Cut berguna untuk memindahkan data dari sel asal ke sel lain yang dibutuhkan. Copy berfungsi untuk menyalin data yang sudah ada pada lembar kerja Excel. Paste bisa digunakan untuk menempelkan data ke sel lain yang sudah kalian copy atau cut sebelumnya. Format painter biasanya digunakan untuk menerapkan format data yang sudah ada dari sel asal ke sel lain tanpa harus menyalin data yang berbeda dalam sel asal tersebut. Dan yang kedua yaitu, saya akan menjelaskan di bagian font. Untuk mengatur huruf, baik warna, ketebalan, dan juga gaya font yang ingin digunakan pada lembar kerja, di dalam bagian ini terdapat beberapa tools, di antaranya yang pertama yaitu font, berfungsi untuk mengatur tipe atau stil tulisan sesuai dengan kebutuhan, dan font size untuk mengatur besar kecilnya huruf dalam lembar kerja Excel. Increase font size memperbesar ukuran huruf atau teks secara otomatis dengan menggunakan kelipatan tertentu. Decrease font size memperkecil ukuran huruf atau teks secara otomatis dengan menggunakan kelipatan tertentu. Dan bold membuat huruf atau tulisan pada lembar kerja menjadi tebal. Italic membuat huruf atau tulisan pada lembar kerja menjadi miring. Sedangkan underline berfungsi menambah garis bawah di bagian huruf atau teks yang diinginkan. Borders menambah, mengubah, dan atau menghapus bagian garis tepi pada sel lembar kerja Excel. Fill color mengatur warna background huruf atau teks yang diinginkan. Font color mengubah warna tulisan yang dipilih. Dan bagian ketiga, alignment. Yang pertama itu top align, digunakan untuk menjejarkan tulisan agar berada di bagian atas kolom. Middle align membuat huruf atau teks berada di bagian tengah sel. Bottom align untuk membuat huruf atau teks berada di bagian bawah sel. Orientation merotasi teks untuk membuatnya miring mengikuti sudut yang ada. Align text left meletakkan huruf atau teks dan angka agar berada di bagian kiri baris. Sedangkan center untuk meletakkan posisi teks agar berada di tengah baris. Align text right meletakkan posisi huruf atau tulisan berada di bagian kanan baris. Decrease indent untuk menggeser konten ke arah kiri dengan menggunakan tombol spasi. Increase indent digunakan untuk menggeser konten ke arah kanan layaknya spasi. Wrap text mengubah tampilan teks panjang agar sesuai dengan lebar baris. Marga dan center untuk menyatukan dua sel yang berbeda. Dan yang bagian keempat yaitu number. Number
yang bertugas untuk mengatur dan mengubah teks berbentuk angka agar bisa disesuaikan dengan standar penulisan seperti mata uang, akuntansi, dan juga waktu. Berikut ini beberapa tools bagian ini. Yang pertama yaitu number format. Number format dipakai untuk mengubah format angka ke dalam 12 format seperti general, number, currency, accounting, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu bagian accounting number format. Biasanya digunakan untuk mengatur format akuntansi yang berupa mata uang, sedangkan persen yaitu mengubah format angka di lembar kerja dengan menambah satuan persen. Koma style menghapus satuan tanda koma di bagian belakang angka. Inkriasa desimal menambahkan satu koma di bagian belakang angka, sedangkan dekriasa desimal mengurangi satu koma di bagian belakang angka. Dan yang kelima yaitu di bagian stylist. Yang pertama yaitu condition formatting, dipakai guna mengubah dan mengatur gaya kolom atau baris yang dipilih. Dan yang kedua itu format as table, menambahkan atau menyisipkan format tabel yang ada. Sedangkan cell stylist yaitu mengubah bentuk sel biasa agar mempunyai tampilan dengan gaya seperti judul. Yang keenam yaitu bagian sel. Fungsinya itu ini untuk menyisipkan dan atau menghapus kolom, baris, dan sel serta mengatur besar kecilnya sel. Terdapat 3 tools pada menu ini. Yang pertama itu insert. Insert berfungsi untuk menyisipkan kolom atau baris ketika membutuhkannya di sela-sela data. Yang kedua itu delete, menghapus kolom dan atau baris yang tidak dibutuhkan. Format, mengubah ukuran kecil. Dan yang ketujuh yaitu editing. Di bagian auto sum untuk memasukkan sebuah rumus Excel secara cepat dan tentunya otomatis. Dan fill, mengubah dan mengatur pola seperti penomoran dan lainnya. Clear, menghapus konten ataupun melakukan format pada data yang ada agar kembali standar. Sort dan filter, mengatur urutan data yang ingin dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu find dan sales, mencari kata dalam data dan mengubahnya secara otomatis sesuai kebutuhan. Itulah tadi fungsi dari masing-masing tools yang ada pada bagian-bagian menu home Microsoft Excel. Adapun contohnya yaitu
begitulah tadi penjelasan dari saya mengenai menu home Microsoft Excel dan beberapa fungsinya. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.